Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat sore Bapak Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Caroline Angelina dengan nomor NIM 8694335. Saya dari Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Salut Tanah Abang. Berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan bagaimana ilmu filsafat mengawasi dan memperkuat eksistensi ilmiah serta nilai dalam ilmu pendidikan. Yang kedua, bagaimana pendidikannya bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan ilmu filsafat. Yang nomor tiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi dalam memperbeda persoalan-persoalan pendidikan. Dan yang terakhir, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan kurikulum atau proses pembelajaran. Saya akan menjelaskannya. Mau tahu? Simak videoku sampai habis. Dadah semuanya. A few moments later. Oke, masuk ke bagian yang pertama, yaitu tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat pendidikan. Filsafat ilmu ini berfungsi sebagai landasan utama yang mengawasi dan meneguhkan keberadaan ilmu pendidikan. Secara ontologis, filsafat ini mendefinisikan apa hakikat pendidikan, apa objek kajiannya, dan apa tujuan yang ingin dicapai. Sehingga pendidikan yang sekedar kegiatan, melainkan bidang, bukan sekedar kegiatan. Yang jelas dasarnya, secara epistemologi juga, filsafat ilmu ini menentukan cara kita memperoleh, menyusun, dan menguji pengetahuan dalam pendidikan. Misalnya, bagaimana sih merancang metode pembelajaran yang sahih dan teruji, sehingga secara aktiologis filsafat ilmu ini menanamkan nilai-nilai kebenaran, kebaikan, dan bermanfaatkan, sehingga ilmu pendidikan tidak hanya bersifat teori, tetapi juga mengandung etika dan makna bagi manusia. Dengan demikian, filsafat ilmu menjamin bahwa ilmu pendidikan tetap ilmiah, berdasar, dan bernilai. Masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang peran pendidikan bermakna dalam memperkuat filsafat ilmu. Dalam memperkuat filsafat ilmu, sebaiknya pendidikan yang bermakna dan bernilai juga berkontribusi besar bagi perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan adalah tempat penerapan dan pengujian gagasan-gagasan filsafat. Melalui praktik pendidikan, konsep-konsep tentang pengetahuan, hakikat manusia, dan tujuan hidup diwujudkan dan diuji relevansinya. Ketika pendidikan berjalan baik dan menghasilkan perubahan positif pada manusia, hal itu memberikan bukti bahwa nyata bahwa kerangka berpikir filsafat tersebut benar dan berguna. Selain itu, masalah-masalah yang baru muncul di dalam dunia pendidikan menantang filsafat untuk mengembangkan pemikiran baru, menjawab pertanyaan baru, dan memperdalam wawasan tentang pengetahuan dan kehidupan. Jadi, pendidikan adalah lahan subur yang membuat filsafat ilmu terus hidup, berkembang, dan tidak sekedar menjadi teori abstrak. Dan yang penjelasan yang ketiga, yaitu filsafat ilmu sebagai pisau analisis pendidikan. Kenapa? Filsafat ilmu sering disebut sebagai pisau analisis karena ada 3 cabang yang utama. Oh, jadi dia ada 3 cabang. Mau tahu cabangnya? Yang pertama adalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Mampu membeda setiap persoalan pendidikan secara mendalam. Yang pertama adalah ontologi, bertanya, apa hakikat pendidikan? Apa hakikat peserta pendidik? Jawabannya menentukan arah dan bentuk pendidikan itu sendiri. Yang kedua, epistemologi, bertanya, bagaimana pengetahuan itu diperoleh? Bagaimana cara mengajar yang benar, dan ini membantu kita merancang metode dan kurikulum yang tepat. Dan yang terakhir adalah aksiologi, bertanya,
Untuk apa pendidikan dilakukan, nilai apa yang harus ditanamkan, ini menjadi agar pendidikan tidak menyimpan dari tujuan kemanusiaan. Dengan ketiga sudut pandang ini, setiap masalah pendidikan mulai dari cara mengajar sehingga kebijaksanaan seolah-olah sekolah bisa diteliti, diurai dan diselesaikan secara simetris dan mendasar. Masuk ke penjelasan yang keempat adalah contoh penerapan dan praktik pendidikan. Contoh nyata penerapannya bisa dilihat dalam penyusunan kurikulum, misalnya dari kurikulum yang berbasis kompetensi, secara ontologis, secara epistemologis, dan secara aksiologis. Secara ontologisnya, kita menyadari bahwa peserta didik adalah subjek yang berkembang, sehingga materi yang disesuaikan dengan tahap. Dan yang kedua, secara epistemologi, kita menerapkan pendekatan belajar aktif dan kontekstual, karena kita meyakini bahwa pengetahuan terbentuk dari pengalaman dan interaksi. Secara aksiologi juga, penjelasannya kurikulum dirancang tidak hanya untuk kecerdasan intelektual. Kenapa? Tetapi juga pembentukan karakter dan nilai moral agar lulusan menjadi manusia yang bermanfaat. Contohnya, lain pada kegiatan kebijakan ini, pendidikan eksklusif yang didasarkan pandangan filsafat bahwa setiap manusia memiliki hak dan potensi yang sama, sehingga pendidikan harus terbuka bagi semua tanpa diskriminasi. Sebagai penutup, filsafat ilmu dan pendidikan adalah dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Filsafat ilmu memberi dasar, arah, dan nilai bagi ilmu pendidikan, sedangkan pendidikan menjadi wadah dan menguji, mengembangkan, dan mewujudkan gagasan filsafat ilmu. Hubungan ini menciptakan pendidikan yang kuat, bermakna, terus berkembang seiring waktu. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go down, go down, go down, go down.